Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Amelia Destari dengan NIM 1932041 dari HKI 5B. Saya di sini ingin menjelaskan terkait dengan soal ujian tengah semester dari mata kuliah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, yang dimana pertanyaan pertama, definisi sengketa. Definisi sengketa yaitu pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Dari pertanyaan pertama, ada juga yang ditanya lembaga penyelesaian sengketa institusional di Indonesia. Nah, dari lembaga penyelesaian sengketa ini, yang pertama itu mediasi perbankan, yang kedua Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau disingkat BANI, yang ketiga Badan Mediasi Ansuransi Indonesia yang disingkat BMAI, yang keempat Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia atau yang disingkat BAPMI, yang kelima Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas. Yang keenam, Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum. Nah, dari pertanyaan pertama ini ada juga yang ditanyakan sebab-sebab timbulnya sengketa. Nah, dari sebab-sebab timbulnya sengketa ini adanya one prestasi atau default. Yang kedua, keadaan memaksa. Yang ketiga, perbuatan melawan hukum. Selanjutnya, adapun yang ditanyakan langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa ini yaitu yang pertama penyelesaian internal melalui jalur musyawarah, yang kedua penyelesaian melalui perantara pihak ketiga atau non-litigasi. Dalam penyelesaian melalui perantara pihak ketiga ini atau non-litigasi ini ada mediasi dan konsilasi. Nah, yang ketiga penyelesaian sengketa litigasi. Penyelesaian sengketa litigasi di arbitrase dan peradilan agama Undang-Undang Nomor 3/2006. Selanjutnya, pertanyaan kedua, yaitu pengertian hukum material dan hukum formil. Yang pertama, hukum material adalah hukum yang berlaku menyangkut isi dari suatu perbuatan hukum tertentu. Yang kedua, hukum formil adalah hukum yang berfungsi untuk menegakkan berlakunya hukum material, disebut juga dengan hukum proses atau hukum acara. Nah, dari pertanyaan kedua ini ada juga yang ditanyakan sumber-sumber hukum material penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dari sumber-sumber hukum material dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini, yang pertama perjanjian atau akad yang dibuat para pihak. Yang kedua perbuatan perundang-undang. Yang ketiga kebiasaan di bidang ekonomi syariah. Yang keempat jurisprudensi. Yang kelima doktrin. Selanjutnya, dalam pertanyaan kedua ini ada juga yang ditanyakan sumber-sumber hukum formil penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Nah, dalam sumber-sumber hukum formil penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini ada ketentuan hukum formil yang tertua dalam Undang-Undang Nomor 30/1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang kedua, rule prosedur yang ada di Basyarnas, BANI, lembaga mediasi, perbankan, badan mediasi, ansuransi Indonesia, dan sebagainya. Yang ketiga itu Undang-Undang Nomor 7/1989, JO, Undang-Undang Nomor 3/2006 tentang peradilan agama, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Ada bunyi dalam pasal 54 yang berbunyi
hukum acara yang berlaku dalam hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum kecuali yang telah secara khusus diatur dalam undang-undang ini. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga yaitu yang mana restrukturisasi pembiayaan bermasalah sebagai suatu usaha dari LKS untuk meminimalisir terjadinya sengketa meliputi. Yang pertama itu yang ditanyakan pengertian restrukturisasi, yaitu pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Nah, ada juga pertanyaan yang ketiga ini yang ditanyakan latar belakang dilakukannya restrukturisasi. Yang pertama, untuk menghindari risiko kerugian. Yang kedua, merupakan salah satu upaya hukum menjaga kelangsungan usaha nasabah pembiayaan. Yang ketiga, restrukturisasi pembiayaan harus memperhatikan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian. Nah, dari pertanyaan ketiga ini yang ditanyakan juga bentuk-bentuk restrukturisasi. Dari bentuk-bentuk restrukturisasi ini, yang pertama penjadwalan kembali, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Yang kedua, persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Nah, ada juga penataan kembali, yaitu perubahan persyaratan pembayaran tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning, antara lain meliputi yang pertama, penambahan dana fasilitas pembayaran bank. Yang kedua, konversi akad pembiayaan. Yang ketiga, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah. Yang keempat, konversi pembagian menjadi persyaratan modal sementara pada perusahaan nasabah. Nah, dari pertanyaan ketiga, selanjutnya ada yang ditanyakan ketentuan restrukturisasi. Nah, dalam ketentuan restrukturisasi ini, yang pertama, restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Dalam kewajiban restrukturisasi, yang kedua itu restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan paling banyak 3 kali. Yang ketiga, restrukturisasi pembiayaan kedua dan ketiga dapat dilakukan paling cepat 6 bulan setelah restrukturisasi pembiayaan sebelumnya. Yang keempat, restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan dengan kualitas kurang lancar, diragukan atau macet, dan dilakukan analisis oleh pihak bank dan menyertai bukti-bukti yang mendukung. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan keempat. Yang mana pertanyaannya, mediasi adalah tentang mediasi, pengertian mediasi, elemen-elemen dalam mediasi, dasar hukum mediasi perbankan. Ada juga keunggulan mediasi perbankan, dan yang ditanyakan juga ada juga proses beraca. Yang pertama saya jelaskan, pengertian mediasi adalah proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat. Nah, yang kedua ini ada juga elemen-elemen dalam mediasi. Yang pertama, penyelesaian sengketa sukarela. Yang kedua, berbentuk
intervensi atau bantuan. Yang ketiga, pihak ketiga yang tidak berpihak. Yang keempat, putusan diambil oleh para pihak yang bersengketa itu tersendiri berdasarkan konsensus. Yang keempat, dibutuhkan adanya partisipasi aktif dari pihak yang bersengketa. Nah, baik, selanjutnya ada dasar hukum mediasi perbankan. Di dalam dasar hukum mediasi perbankan itu ada Undang-Undang Nomor 30/1999 tentang arbitrase dalam alternatif penyelesaian sengketa. Yang kedua, PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan. Yang ketiga, PBI Nomor 10/1/PBI/2008 tentang perubahan atas PBI Nomor 8.8/51/PBI/2006 tentang mediasi perbankan. Nah, ada juga keunggulan mediasi perbankan. Nah, dalam keunggulan mediasi perbankan ini, yang pertama, mediasi perbankan sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan merupakan cara yang sederhana, murah, dan cepat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara nasabah dan bank. Nah, ada juga hasil mediasi yang merupakan kesepakatan antara nasabah dan bank, dipandang merupakan bentuk penyelesaian permasalahan yang efektif karena kepentingan nasabah maupun reputasi bank dapat dijaga. Nah, yang terakhir, proses beraca. Proses beraca ini yang pertama, pengajuan penyelesaian sengketa dalam rangka mediasi perbankan kepada Bank Indonesia dilakukan oleh nasabah. Yang kedua, dalam hal nasabah atau perwakilan nasabah mengajukan penyelesaian sengketa kepada Bank Indonesia. Bank wajib memenuhi panggilan Bank Indonesia, yang mana dalam pasal 7 PBI nomor 8/5/PBI/2006. Baik, cukup sekian penyampaian dari saya, penjelasan dari saya. Mungkin ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.